There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadana dengan NIM B05222045, mata kuliah Interprofessional Education, Prodi Administrasi Kesehatan, Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan membuat video podcast monolog berkaitan dengan materi perkuliahan yang dibahas pada webtoon Trauma Center pada episode 1, 2, dan 3 yang berkaitan dengan konsep IPE atau Interprofessional Education dan IPC yaitu Interprofessional Collaboration. Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Interprofessional Education atau IPE, di mana konsep ini adalah berupa konsep pendidikan yang menggabungkan mahasiswa kesehatan dari berbagai latar belakang untuk bekerja sama. IPE merupakan inovasi dalam pendidikan profesi kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi dan kualitas pelayanan kesehatan. Baiklah, pada episode 1, di mana awal mula kolaborasi. Scan-nya hari pertama di Trauma Center. Trauma Center yang baru saja dibuka di rumah sakit universitas terbesar di Korea menjadi pusat perhatian. Dengan fasilitas canggih dan tim medis yang beragam, tempat ini dirancang untuk menangani kasus-kasus kritis yang membutuhkan kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu kesehatan. Seorang dokter bedah berpengalaman diberikan tanggung jawab untuk memimpin tim baru ini. Hari pertama dibuka dengan rapat pengenalan. Di hadapannya duduklah berbagai profesional, perawat, ahli gizi, fisioterapis, ahli radiologi, dan pekerja sosial. Trauma Center ini bukan hanya tentang teknologi canggih, tetapi tentang kita, tim yang bekerja bersama untuk menyelamatkan nyawa, kata dokter tersebut. Melalui Interprofessional Education, kita akan belajar dan mengerti peran satu sama lain. Dan dengan Interprofessional Collaboration, kita akan bekerja sama sebagai satu tim. Pada scan 2, yaitu kasus pertama, kegentingan langsung muncul ketika seorang pasien kecelakaan lalu lintas datang dalam kondisi kritis. Tim segera bekerja dalam harmoni yang baik. Dokter memimpin operasi, perawat memastikan alat-alat siap, ahli radiologi memberikan informasi penting dari hasil scan, dan pekerja sosial menenangkan keluarga pasien. Di tengah-tengah aksi ketegangan terasa, setiap orang mengandalkan keahlian satu sama lain. Akhirnya, operasi berjalan sukses dan pasien selamat. Episode ini ditutup dengan narasi dokter bedah tersebut. Inilah kolaborasi yang kita butuhkan. Semua demi satu tujuan, yaitu menyelamatkan nyawa. Selanjutnya, pada episode 2. Tantangan baru, pelajaran baru. Scan satunya pada pagi hari di Trauma Center. Hari kedua di Trauma Center dimulai dengan suasana penuh semangat. Tim semakin terbiasa satu sama lain, namun tantangan baru selalu muncul. Dokter mengadakan briefing singkat, menekankan pentingnya komunikasi dalam tim. Kita mungkin memiliki keahlian berbeda, tetapi kita harus bicara dalam satu bahasa, yaitu bahasa kolaborasi. Kita tidak hanya bekerja berdampingan, tetapi saling mendukung. Ujarnya mengingatkan akan pentingnya IPE dalam memperkuat kerja tim. Pada scan 2-nya, yaitu kasus pasien anak-anak. Seorang anak kecil tiba di Trauma Center dengan kondisi kritis akibat infeksi parah. Kasus ini bukan hanya menantang secara medis, tetapi juga emosional. Tim segera membentuk strategi. Dokter anak memimpin, sementara perawat anak memberikan perawatan khusus dan pekerja sosial memberikan dukungan psikologis kepada orang tua anak tersebut. Kolaborasi lintas disiplin ini menunjukkan bagaimana IPC memainkan peran penting dalam penanganan kasus yang kompleks, terutama pada pasien yang rentan seperti anak-anak. Tim berusaha sebaik mungkin dan meskipun situasinya sulit, mereka mampu membawa pasien ke kondisi stabil. Pada scan 3, di mana refleksi tim. Setelah pasien aman, tim berkumpul kembali untuk melakukan evaluasi. Dokter bedah memimpin diskusi, menekankan pentingnya refleksi dalam pembelajaran IPE.
Hari ini kita belajar bahwa setiap anggota tim memiliki peran penting. Saling menghargai dan memahami peran itu adalah kunci keberhasilan kita. Episode berakhir dengan suasana tenang, namun penuh makna. Saat tim semakin menyadari pentingnya kolaborasi dalam setiap tindakan mereka. Selanjutnya pada episode 3, yaitu menghadapi konflik, dan skennya itu yaitu ketegangan di trauma center. Hari ketiga dimulai dengan perasaan tegang ketika seorang pasien datang dengan kondisi yang rumit. Tim mengalami perbedaan pendapat tentang cara penanganan terbaik. Para dokter dan seorang dokter ahli dalam kasus penanganan. Ketegangan ini menyoroti tantangan dalam IPC, bagaimana perbedaan pendapat bisa mempengaruhi kolaborasi tim. IPE pun diuji di sini. Dengan semua anggota tim perlu memahami dan menghormati sudut pandang satu sama lain. Kemudian sken kedua mencari solusi bersama. Saat situasi memanas, dokter bedah memutuskan untuk menghentikan semua aktivitas sejenak. Dia mengajak tim untuk duduk bersama dan mendiskusikan masalah dengan kepala dingin. Kita berada di sini untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk memenangkan argumen, katanya dengan tegas. Diskusi ini membuka jalan bagi setiap anggota tim untuk berbagi pandangan mereka, dan akhirnya mereka menemukan solusi yang disepakati bersama. IPC berhasil mengatasi hambatan yang ada, dan pasien pun mendapatkan perawatan yang tepat waktu. Kemudian, sken ketiga, atau tepatnya sken terakhir, pelajaran dari konflik. Setelah kasus diselesaikan, dokter bedah memimpin sesi evaluasi. Konflik adalah bagian dari kolaborasi, katanya. Tapi, yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya. Kita belajar untuk mendengar, memahami, dan bekerja sebagai tim, meskipun kita memiliki pandangan yang berbeda. Episode ini berakhir dengan pemahaman baru bahwa kolaborasi tidak selalu berjalan mulus, tetapi melalui komunikasi dan saling pengertian, tim dapat mengatasi setiap tantangan yang ada. Mungkin demikian penjelasan saya terkait review webtoon Trauma Center terkait materi perkuliahan. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.